Udah Pak, selesai lah Pak, tungguin 2 jam. Kamsia bukan kamtas ya. Kamstis ya. Bisa sudah. Coba cari softwarenya yang satu lagi ya. Yang asli kali ya bisa. Nggak ada, dia bebas ya. Tapi dosen-dosen rupanya pakai dia bisa. Berarti kan aku yang kurang canggih nih. Udah jalan-jalan. Bisa. Lihat. Yang paling gede. Oke. Di tengah ya. Oke, kita mulai dengan bauran pemasaran. Oke. Nah, kemarin kita sempat belajar yang disebut 4P ya. 4P itu ada produk ya. Harus naik. Kemudian ada price, harga. Ada place, tempat. Kemudian ada promosi. Nah, di samping 4P ini gitu, dikenal juga kita sebut 4C ya. 4C ini customer solution ya. Kemudian customer cost ya. Kemudian convenient ya. Kemudian communication ya. Nah, di samping sebelumnya ada di sini, mari kita tulis ya. Ada 3P ya. Nah, 3P ini proses ya. Ya. Oke. Nah, ini 4P, yang ini 3P, kemudian yang ini 4C. Nah, 4C ini lebih dikenal dengan customer solution. Jadi perusahaan ya mencoba untuk memenuhi atau menghadirkan kebutuhan konsumen di dalam produknya. Nah, kemudian customer, di sini ada customer cost ya. Customer cost ini adalah bagaimana harga yang ada pada produk itu dapat terpenuhi, atau konsumen dapat memenuhi atau dapat membayarnya ketika dia membutuhkan barang atau jasa yang diperlukan. Sehingga kalau kita lihat banyak beragam harga dengan produk yang hampir sama. Kemudian di sini adalah convenient, artinya kenyamanan. Ini berkaitan dengan kenyamanan. Kenyamanan ketika si produk tersebut dibutuhkan, ya, consumer atau customer dapat dengan mudah mendapatinya. Misalkan ketika kita jam 12 malam atau jam 1 ingin mencari sesuatu yang bisa dimakan atau dibeli, maka kita biasanya akan mendapati produk-produk atau toko-toko yang menyediakan pelayanan 24 jam. Kemudian promosi ini terkait dengan communication di sini ya. Ini adalah proses bagaimana ide dari produk tersebut sampai ke the end user atau konsumen terakhir gitu. Jadi si pembeli itu bisa menerima informasi yang disampaikan oleh customer, bukan oleh customer tapi oleh perusahaannya, produsernya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke
bauran ya. Jadi kemarin kita sempat mengatakan bahwa bauran pemasaran merupakan perpaduan dari berbagai macam P yang ada di dalam marketing ya. Jadi ada yang sebutnya 4P, ada yang plus 3P atau jadi 7P. Nah, yang 3 tadi, yang 4 tadi, yang 4C merupakan konsep pelengkap ya. Jadi ada yang mengatakan 4C gitu. Nah, keputusan bauran pemasaran ini di modul 7 ya. Di modul 7 di Anda punya ya. Yang pertama itu kita akan melihat nanti konsep pengembangan produk, kemudian penetapan harga, yang ketiga distribusi produk. Nah, kita lihat yang pertama ya. Konsep pengembangan produk. Jadi kalau kita bicara produk adalah sesuatu yang di-deliver oleh produser baik berupa barang, jasa atau ide. Nah, yang pertama fitur dan manfaat produk ya. Ketika kita menggunakan atau ya selamat malam ini yang baru bergabung. Ketika kita menggunakan handphone yang kita beli ya, kita biasanya akan melihat dari fitur atau manfaat dari produk handphone tersebut ketika kita memilih handphone bermerek tertentu gitu. Nah, fitur dan manfaat produk ini sangat penting karena kebutuhan manusia, kebutuhan seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya ya. Nah, kita di sini nanti ada penggolongan produk, ada lini, ada bauran produk, kemudian ada pengidentifikasian produk, pengembangan produk baru, dan siklus hidup baru. Kita lihat satu-satu nanti ya. Nah, kita lihat ini fitur ya, fitur dan manfaat produk ya. Fitur produk itu meliputi kualitas ya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Ini terhalang di sini. Di sini ada tangible, ada yang intangible ya, berwujud dan tidak berwujud. Nah, ketika kita, ini contohnya adalah jasa ya, jasa pesawat, jasa layanan, jasa penerbangan ya. Ini ada tingkatan produk ya. Ketika kita membeli jasa dari suatu penerbangan, jasa pelayanan penerbangan dari suatu perusahaan penerbangan ya, maka kita akan menjumpai beberapa bentuk lain gitu ya, bentuk lain atau manfaat lain dari produk yang mereka tawarkan. Nah, otomatis yang pertama kita inginkan adalah bahwa ketika kita membeli satu buah tiket perjalanan, maka kita ingin mendapatkan pelayanan, bagaimana caranya agar kita sampai ke tujuan atau ke destination yang kita mau tuju. Nah, ini bentuknya pesawat ya, transportasi. Kita memerlukan satu transportasi. Nah, ini disebut ya, ini adalah kalau Anda lihat ini ada warna merah, ini kita sebut core atau benefit of the product. Ini inti pertamanya gitu ya. Ketika kita mau membeli jasa pelayanan penginapan semacam hotel atau apartemen, maka yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa istirahat di hotel atau di apartemen tersebut. Nah, kalau pesawat adalah bagaimana transportasi tersebut dapat membawa kita sampai ke tujuan kita. Oke, selamat bergabung. Nah, kemudian ada yang disebut generic product gitu ya. Nah, ini atau basic ya. Nah, ini kita lihat di sini ada bangkunya ya.
bangku atau kemudian ada ini namanya sabuk pengaman, ya. Kemudian terkadang kita ketika naik pesawat itu dapat bangku yang karena terlalu murah harganya, kadang bangkunya itu tidak empuk gitu ya, atau seperti tidak ada busanya gitu ya. Nah, di lain sisi ada yang sangat nyaman sekali gitu ya. Kemudian di depan TV, di depan bangku kita itu terkadang ada TV, ya, ya. Kemudian kita bisa memesan kalau di sini, kalau yang lebih lebih canggih lagi, atau kita sudah disediakan berbagai macam film atau game, ya, VVIP di kursi kita gitu ya. Nah, jadi yang pertama paling inti itu adalah core bisnis, core benefit, manfaat paling utama, kemudian generic produknya atau basic, kemudian expected product ya. Kita harapannya bangkunya empuk misalkan, atau pelayan hotelnya kalau kita nginap di hotel, hotelnya memberikan berbagai kasur atau sofa atau pelengkap lainnya ya. Kemudian ada augmented product, kemudian ada potential product. Nah, potential product ini sangat penting ya. Ketika kita menginap di hotel, kadang kita ditawarkan apakah kita akan memesan taksi untuk keberangkatan setelah kita menginap di situ atau tidak. Oke. Nah, ini penggolongan produk ya. Jadi ada dua tipe penggolongan produk. Oke, selamat datang Apendi. Wujud dan ketahanan ya, durability dan tangibility. Kemudian berdasarkan jenis pembeli, consumer product atau industrial product gitu ya. Kalau consumer product artinya dia produknya itu dibeli untuk langsung digunakan. Kalau industrial itu biasanya diolah kembali atau dijual kembali ya. Nah, kemudian berdasarkan wujud ketahanan ya, produk yang tidak tahan lama, kemudian ada yang produknya tahan lama ya. Kalau yang tahan lama itu contohnya mesin ya. Kalau yang tidak tahan lama kira-kira apa? Produk yang tidak tahan lama, bahan baku masih terlalu kabur. Kalau bahan baku makanan, oke. Ya, salah satunya makanan ya, bisa. Kemudian jasa ya. Nah, jasa ini ada yang jasa tak berwujud, tidak terpisah-pisah, tidak tahan lama, kemudian variasinya dapat berubah-ubah gitu ya. Ini paling ringan adalah jasa di salon ya. Nah, kemudian ini berdasarkan jenis pembeli ya, produk konsumen ya. Jadi ada companion good atau service, companion service, murah, cepat ya dikonsumsi, rutin dan mudah didapatkan ya. Ini susu, restoran cepat saji ya, atau shopping good atau shopping service, agak mahal tapi jarang dibeli, membandingkan merek biasanya ini. Nah, ini contohnya adalah TV ya. Kita paling beli TV satu rumah mungkin satu gitu ya, kalau paling banyak dua ya. Ke salon pun kita tidak setiap hari gitu ya, kadang malah hanya hari tertentu atau bahkan tidak pernah ke salon, cukup di kerimbat di rumah saja gitu ya. Kemudian specialty good atau special service, karakteristiknya unik, sangat penting dan mahal, mobil atau catering ya. Kalau ini unsold product atau unsold service, tidak terpikirkan oleh konsumen ya. Nah, biasanya kalau yang ini produser yang mengintroduce atau produser yang mengenalkan produk tersebut, semacam asuransi